Di tengah dominasi unggulan dunia, Alwi Farhan menantang bayang-bayang 3 kekalahan dari Kun Lafut dan berpeluang mencetak kisah semifinal paling mengejutkan All England. Semifinal badminton All England 2026 terasa sangat dekat untuk Alwi Farhan, karena debutnya langsung mengguncang persaingan tunggal putra. Yang membuat publik terpaku, usianya baru 20 tahun, tetapi tekanannya setara partai puncak. Sebab di 8 besar, ia harus menantang Kun Lafut Vititsan yang sangat berpengalaman. Bekal Alwi juga tidak kecil. Ia menyingkirkan Chou Tien-chen lewat 2 game langsung dengan pola tegas, menekan sejak awal, lalu menjaga fokus pada poin-poin krusial. Banyak yang melihat kemenangan itu sekadar kejutan harian, padahal ritmenya memperlihatkan kematangan. Alwi berani ambil inisiatif, menutup sudut, dan mengunci lawan dalam rally tidak nyaman. Ini yang membuat narasi revenge jadi panas, karena Alwi tidak tampil seperti pendatang yang menunggu kesempatan. Ia justru memaksa pertandingan bergerak sesuai keberanian dan tempo pilihannya. Rekor pertemuan memang masih berat. 3 kali duel, 3 kali kalah. Namun seluruh laga berjalan panjang, jadi jarak kualitas mereka tidak sejauh yang terbaca di kertas statistik. Pernyataan Alwi setelah lolos juga menarik. Ia ingin riset pikiran lalu gas lagi. Kalimat pendek itu terdengar sederhana, tetapi mengirim sinyal bahwa mentalnya sedang sangat siap. Di sisi lain, Kun Lafut tetap favorit. Tenang, efisien, dan sulit panik. Tetapi lawan seperti ini bisa goyah kalau dipaksa keluar dari zona kontrol rally menengah yang biasanya ia kuasai. Karena itu, kunci Alwi adalah start agresif namun disiplin. Berani ambil bola ketiga, tetap rapat di area net, dan tidak memberi ruang bagi Kun Lafut membangun ritme nyaman. Jika rencana itu jalan, duel teknis berubah jadi duel keberanian, dan pemain muda sering berbahaya di fase ini, karena belum terbebani ketakutan mempertahankan reputasi lama. Menang malam ini artinya bukan sekadar lolos semifinal, tetapi loncatan kelas yang menegaskan Alwi Farhan layak disebut ancaman nyata di level elit turnamen besar dunia. Jalur setelah itu juga terbuka. Pemenang laga ini akan bertemu Kristo Popov atau Lin Chunyi. Jadi peluang ke final tetap realistis jika langkah pertama bisa diamankan. Wajar publik Indonesia ikut emosional, sebab debut Alwi langsung dibandingkan dengan Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting saat mereka pertama tampil di All England. Perbandingan itu punya konteks berbeda, tetapi data tetap menarik. Jonathan berhenti lebih awal pada debutnya, Ginting juga gugur cepat, sementara Alwi sudah menembus 8 besar. Fakta ini tidak otomatis menjamin akhir indah, namun menunjukkan arus regenerasi tunggal putra sedang bergerak, dan Alwi datang membawa energi baru yang sulit diabaikan. Saya juga melihat perubahan kebiasaan taktisnya. Ia lebih berani mengambil risiko terukur, sehingga rally bisa dipotong lebih cepat dan tenaga tidak terkuras berlebihan. Risiko itu berbahaya kalau emosi pecah. Untungnya gestur Alwi dalam 2 laga terakhir relatif stabil. Bahkan setelah kehilangan beberapa poin beruntun, ia tidak kehilangan pola. Skenario paling menegangkan muncul jika game pertama masuk setting, karena pada fase itu keputusan kecil seperti memilih lift atau dorong datar bisa menentukan arah laga. Jika Alwi mampu melewati fase tertekan tanpa terburu-buru menyerang, peluang mencuri game pembuka meningkat. Lalu tekanan psikologis kemungkinan berpindah ke pihak unggulan. Namun kita tidak boleh melupakan adaptasi lawan. Kun Lafut bisa mempercepat transisi serang agar Alwi tidak sempat menata rally panjang yang menjadi ladang keunggulannya. Maka detail pembuka rally sangat vital, terutama arah pengembalian servis dan keberanian menutup depan net. Karena dari titik itu komando permainan biasanya langsung terbentuk. Semifinal badminton All England 2026 terasa menggantung di udara, seolah setiap pukulan nanti membawa bobot jauh lebih besar dari sekadar perempat final biasa. Saya suka cara Alwi menerima rekor minor tanpa drama. Ia mengakui tantangan, fokus pada hari ini, lalu menyiapkan respons. Sikap seperti ini sering melahirkan kejutan besar. Penonton perlu ingat, kejutan tidak muncul dari keberuntungan semata, melainkan dari latihan berulang, pembacaan lawan, dan konsistensi menjalankan rencana saat momen paling genting. Jika ia menang, Indonesia mendapat cerita baru tentang keberanian generasi muda menantang dominasi mapan di turnamen tertua yang selalu melahirkan legenda setiap musim. Jika belum menang pun, kualitas duel melawan unggulan atas tetap bisa menjadi modal, asalkan evaluasi taktisnya dibawa ke tur berikutnya dengan disiplin yang sama. Jadi, sorotan kita malam ini bukan cuma angka akhir, melainkan apakah Alwi mampu memaksa Kun Lafut bermain dalam wilayah yang membuatnya kehilangan rasa aman. Bila itu terjadi, kita mungkin menyaksikan titik balik ketika nama Alwi Farhan berubah dari talenta menjanjikan menjadi penantang serius perebutan gelar besar dunia.
Lolosnya Tiwi dan Fadia ke babak 16 besar All England 2026 ternyata menyimpan drama ritme kacau yang nyaris membalikkan segalanya. Pagi buta di Birmingham dibuka dengan kabar yang bikin pencinta bulu tangkis Indonesia deg-degan. Tiwi dan Fadia harus melewati ujian pertama yang tidak ramah. Benar, lawannya bukan pasangan sembarangan. Hasu Yaching dan Sung Yusuen datang dengan antisipasi tajam yang membuat rally depan net terasa seperti jebakan. Di game pembuka, Tiwi Fadia terlihat tenang. Pola serangannya rapi, rotasi belakang depan berjalan mulus, dan momentum perlahan jatuh ke tangan mereka. Skor bergerak meyakinkan, sampai akhirnya game pertama dikunci. Namun pertandingan ini belum selesai, karena tekanan sebenarnya baru muncul di game berikutnya. Begitu game kedua dimulai, tempo berubah liar. Tiwi dan Fadia sempat ikut irama lawan yang serba cepat, sehingga beberapa bola muda justru mati sendiri. Ini yang diakui Fadia setelah laga. Mereka merasa terlalu terburu-buru, padahal saat bermain sabar, justru kontrol rally lebih berpihak pada pasangan Indonesia. Masalahnya, pasangan Chinese Taipei punya kelebihan antisipasi luar biasa, terutama pemain depan yang posturnya tinggi, sehingga bola tanggung setengah net sering dipatahkan. Ketika lawan membaca arah shot terlebih dulu, rasa panik mudah muncul, dan itu terlihat dari beberapa keputusan pukulan yang setengah hati. Namun titik penting dari Tiwi Fadia hari ini adalah kemampuan mereka menahan kepanikan, lalu perlahan mengembalikan disiplin pola permainan yang sempat berantakan. Setiap rally panjang seperti pertarungan mental. Siapa yang lebih dulu goyah akan kehilangan setengah langkah. Dan di fase krusial, Tiwi Fadia memilih tetap menekan. Ada momen ketika lawan hampir mencuri kendali penuh, tetapi Tiwi menjaga ketenangan servis, sementara Fadia menutup ruang depan dengan refleks cepat. Kombinasi itu membuat skor akhir game kedua menjadi dramatis. Namun kemenangan tetap milik Indonesia setelah pertarungan ketat yang menguras energi dan fokus. Seusai pertandingan, Fadia menegaskan rasa syukur karena mereka bisa menuntaskan laga tanpa cedera. Pernyataan yang penting di turnamen sekelas Super 1000. Pernyataan itu juga menandai kedewasaan, sebab target bukan hanya menang satu hari, melainkan menjaga tubuh dan performa agar mampu bertahan sampai pekan terakhir. Yang paling menarik, Fadia menyebut tahun ini terasa lebih menyenangkan. Ada rasa antusias yang berbeda dibanding edisi sebelumnya yang sering diwarnai kendala. Kalimat enjoy saja terdengar ringan, tetapi sebenarnya itu strategi mental agar tekanan All England 2026 tidak memakan fokus inti. Ketika pemain memaksa hasil terlalu keras, tangan biasanya kaku, keputusan terlambat, dan rally penting hilang begitu saja. Karena itu menikmati laga bisa jadi senjata. Tiwi menambahkan pesan soal konsistensi, bermain baik dan maksimal di setiap pertandingan, lalu membiarkan hasil datang sebagai konsekuensi dari proses yang benar. Melihat laga tadi, pondasi itu sudah tampak, meski masih ada pekerjaan rumah pada kontrol tempo agar tidak mudah terseret permainan cepat lawan. Pertanyaan besar sekarang, apakah Tiwi Fadia bisa membawa pola tenang ini ke babak 16 besar, saat tekanan panggung makin tinggi dan lawan makin variatif? Peluang selalu ada, jika komunikasi mereka tetap tajam, terutama saat salah satu mulai kehilangan sentuhan, karena pasangan kuat dibangun dari saling menutup kekurangan. Publik Indonesia tentu berharap langkah ini tidak berhenti sebagai kabar sesaat, melainkan awal laju panjang yang bisa mengguncang peta unggulan turnamen. Dan jangan lupa, kemenangan pembuka sering menentukan rasa percaya diri. Satu hasil positif bisa membuka keberanian untuk mengambil keputusan besar di laga berikutnya. Di titik ini, kata kunci Tiwi Fadia, All England 2026, dan babak 16 besar jelas menjadi sorotan utama pencarian penggemar badminton. Kalau mereka berhasil memperbaiki fase terburu-buru di game kedua tadi, kualitas serangan pertama Indonesia bisa jauh lebih tajam sejak rally awal. Sebaliknya, bila ritme kembali kacau, lawan berikutnya pasti menghukum tanpa ampun, karena level kompetisi di All England tidak memberi ruang belajar terlalu lama. Karena itu, pendekatan enjoy harus dibaca dengan benar, bukan santai berlebihan, melainkan kepala dingin supaya keputusan taktik tetap presisi dalam momen genting. Sikap ini membuat Tiwi Fadia terlihat lebih matang. Mereka tahu kapan menyerang penuh, kapan menahan, dan kapan memperlambat tempo untuk memutus arus lawan. Kemenangan 2 game tadi menjadi pesan tegas bahwa pasangan ini siap bertarung, bukan sekadar hadir, dan mereka mulai menemukan chemistry yang menjanjikan. Jika momentum dijaga, bukan mustahil babak selanjutnya menghadirkan kejutan baru, sebab kepercayaan diri sering tumbuh paling cepat setelah melewati duel sesulit ini. Sekarang panggung menunggu episode berikutnya, dan seluruh mata tertuju apakah Tiwi Fadia mampu mengubah status lolos babak 16 besar menjadi langkah lebih jauh. Satu hal sudah pasti, perjalanan mereka di All England 2026 baru dimulai, dan narasi besar itu sedang ditulis poin demi poin.